sini ya, kata orang tua saya itu dari tahun 1982 pancong ini berdiri. Itu di sini. Tapi kalau nanya dari silsilah keluarga saya ya dari tahun 60-an kayaknya udah jalan. Jadi kayak gini, kebetulan kan bapak saya bikin ini, terus dia punya anak, terus anak yang pertama dan yang kedua itu udah pada dewasa, udah pada nikah, udah punya anak ya. Terus bapak saya punya keinginan untuk buka cabang. Nah setelah itu mencoba melebarkan sayap dan kita buka cabang di daerah Roblong, Pasar Bunga, daerah Selipi. Dan alhamdulillah dari tahun 2000 sampai sekarang itu ramainya udah sama di sini. 11-12 lah kayak gitu. Berdasarkan itu kita mencoba ingin bagaimana caranya supaya pancong ini walaupun basic kita warkop tapi pengen dikenal kayak McDonald gitu, kayak KFC. Dimanapun McDonald, kalau kita baca McDonald pasti sama gitu. Maka dari prinsip itu saya sama saudara saya yang pertama sama yang kedua berunding gimana sih caranya supaya namanya itu tetap sama, nggak usah pancong timur, pancong barat. Oh ya udah kita cari nama. Nah maka dapatlah nama itu Pancong Res Kopi. Jadi kalau misalkan ada pelanggan atau siapapun yang main ke sini gitu dilihat Pancong Res Kopi, begitu ke barat ada Pancong Res Kopi, berarti bisa dikatakan kita itu sama. Ya jadi menunya menu warkop kayak Indomie, bubur kacang, kopi, minuman es kayak gitu ya, nggak ada yang istimewa sih. Yang mungkin bisa dikatakan kenapa bisa seramai ini ya yang bawa rame ini sih pancong. Wah kalau untuk dikonversi ke tahun sekarang lumayan gede juga ya. Kalau dulu sih kayaknya paling cuman sejutaan dulu tahun 82. Kalau sekarang dari sewa tempat paling sekitaran sewa tempat lah ya, umum 30-an, belum modal 25 paling sampai 50-an lah. Itu belum tentu ngejamin bisa lancar. Biasanya ya ngerintis lah dari awal. Lumayan juga ya, dari yang original, coklat, keju, strawberry, blueberry, kacang, green tea, pandan, dan dari semua rasa itu bisa dikombinasi. Jadi kita di sini fleksibel ya, tergantung kemauan konsumen. Karena bagi kita kepuasan konsumen itu kepuasan kita juga. Dulu itu nggak ada rasa ya, pancong original doang. Itu pertama kali saya masuk ke sini itu tahun 2006. Itu yang booming justru pancong biasa original matang, tapi dikasih kuah santan dari bubur kacang, dan itu memang rasanya gimana ya, punya taste tersendiri. Jadi pancong itu manis dicampur dengan gurihnya santan sama rasa asin. Jadi gimana ya, pada waktu zaman itu benar-benar sensasinya itu lain gitu, dan itu sangat disukai. Tapi kalau beralih ke sekarang ya pakai pancong rasa, terutama pancong yang setengah matang, sangat digemari sama para pelanggan. Kurang tahu juga sih. Yang jelas kalau masalah pengen tanya bedanya itu sama konsumen. Tapi kalau berdasarkan dari diri kita ya di sini, kita nggak ngerubah dari tahun 82 sampai sekarang, nggak ngerubah takaran daripada komposisi adonan pancong itu. Jadi tetap bersamakan. Jadi kalau kata orang-orang rasanya sama ya, nggak pernah berubah, emang nggak pernah dikurang-kurangin kayak gitu. Terus ya mungkin di sini saya menganjurkan kepada setiap karyawan coba untuk fleksibel sama konsumen, karena kalau mereka puas, keinginan mereka terlayani, warung itu tuh pasti tetap ramai kayak gitu. Seberapapun enak kue kita, kalau kita kaku nggak bisa ngikutin kemauan konsumen, ya konsumen nggak puas, dia nggak balik lagi. Intinya sih itu aja, fleksibel sama
komposisinya nggak ada yang dirobot. Menurut saya itu sekarang bisa bersaing lah dengan apa ya, makanan-makanan kayak dari luar ya, kayak McDonald's, KFC itu kan dari luar semua ya. Dari istilahnya orang kita zaman dulu nggak ada yang kenal roti pakai daging. Kalau ini kan apa ya, 100% hasil karya anak Indonesia. Kalau kita memasarkannya cukup bagus, strateginya bagus, bisa dikatakan kita mampu bersaing gitu dengan mereka. Ya cuman ya resikonya itu doang, mungkin kita keterbatasan dalam masalah strategi kali ya. Kalau mereka udah terbiasa berkecimpung, semakin luas pergaulan mereka dari luar negeri, beberapa negara masuk ke kita ya gampang memanage. Kalau kita kan istilahnya dari kampung sendiri, mengelola sendiri, ya mungkin agak bisa bergerak. Tapi dengan apa ya, kecanggihan teknologi, terus tambah sumber daya manusia yang kayak pendidikannya kuliah kayak gitu, ya saya berharap insya Allah lah kedepannya kita mampu bersaing, kita mampu go internasional. Apalagi kayak PRJ kayak gitu, mempromosikan makanan tradisional itu sangat bagus, membantu untuk para pengusaha tradisional untuk memasarkan produknya. Yang pertama, pertahankan cita rasa. Yang kedua, lakukan inovasi. Inovasi itu antara mempertahankan cita rasa sama inovasi itu nggak saling bertabrakan loh ya. Intinya cita rasa tetap sama, cuman kita kasih variasi-variasi kayak gitu supaya bisa diterima oleh masyarakat. Terkadang kan dari generasi ke generasi itu selera orang itu beda-beda gitu. Dari tahun 80 maunya gini, tahun 2006 maunya gini, tahun 2011 maunya begini gitu. Jadi makanannya tetap sama, kue pancong, tapi ketika kita mampu beradaptasi dengan eranya, ya bukan mustahil, kita mampu bertahan, bahkan kita bisa berkembang. Tergantung daripada kitanya sendiri ya. Kalau menurut saya, jadikanlah mereka itu saingan yang positif. Maksudnya gimana? Dia aja bisa, orang lain, masa kita nggak bisa? Jadi intinya untuk membakar semangat ya. Dia kan intinya dia juga coba-coba gitu. Bisa nggak sih makanan kayak gini diterima di Indonesia gitu? Di Jakarta, di Bandung, apa di mana? Dari situ kita juga harus punya keyakinan dia aja bisa, apalagi kita. Nah, jadi jangan berkecil hati lah. Justru menurut saya kita bisa mengambil banyak pelajaran dari mereka ya, dari cara mereka melayani, terus bagaimana cara memanagenya. Kalau kita lahir dari udah punya naluri seorang bisnis ya, kuliner kayak gitu, kita masuk sama warung-warung yang warung-warung keren kayak gitu, kayak McDonald's, kita bisa nyuri ilmu. Kita lihat, oh kayak gini ya mereka bekerja, oh kayak gini ya dari sistem ramahnya, dari sistem kebersihannya. Jadi itu sangat membantu. Jadi istilah kalau menurut saya studi banding lah, studi banding secara tidak langsung, studi banding gratis, gak usah bayar, kita cuma beli makan, enak kan, gak rugi gitu. Tapi kita bisa istilahnya bisa bisa nyuri ilmu lah dari mereka gitu. Maksud nyuri ilmu di sini bukan hal negatif, tapi positif untuk berkaca diri kepada diri kita sendiri, apa yang kurang dari kita gitu. Oh kenapa mereka bisa diterima, kita belum bisa gitu. Menurut saya saingan itu sangat bagus. Jadi jangan pernah sirik ketika ada orang bikin usaha yang sama atau usaha yang menandingi kita, terus kita jadi gimana ya, sirik terus marah itu. Jangan, itu justru bagus buat memompa semangat kita. Terkadang keterdesakan itu suatu hal langkah besar untuk maju gitu. Jadi jangan bangun dengan hal-hal yang santai, gak ada saingan, nggak ada musuh gitu. Justru itu akan melemahkan pasar kita gitu. Dengan kita masuk ke arah persaingan itu semakin bagus. Tapi dengan catatan ya dibangi juga dengan sumber daya kita. Kita jangan super lah, berani makan, berani menatap dunia. Jadi bukan hal yang mustahil makanan tradisional itu bisa bersaing.